Selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Kita mengucap syukur kepada Tuhan karena dibangunkan pagi hari ini dan menikmati hari yang baru. Sebelumnya kita masuk dalam kebenaran firman Allah, kita berdoa Saudara. Bapa kami dalam surga, kami berterima kasih buat hari yang baru Tuhan beri dalam kehidupan kami. Sepanjang malam kami boleh beristirahat dengan baik, bangun pagi dengan kesehatan dan kekuatan yang Tuhan beri dalam kehidupan kami. Sebentar kami akan mendengarkan renungan firman-Mu dalam renungan pagi kami. Mari bicara Tuhan, Roh Kudus menghidupkan firman-Mu dan kami diberkati. Terpuji nama Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, amin. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, sepanjang minggu ini, mulai hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, sampai Sabtu nanti Saudara, kita akan belajar tentang hidup dalam kerajaan Allah. Sebagai pelajaran kedua dari pengenalan kita akan dasar-dasar kekristenan. Bapak Ibu Saudara, tema kita hari ini adalah Yesus sebagai Raja. Ayat pokoknya diambil dari Yesaya 9 ayat yang kelima. Saya bacakan Saudara. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya. Dan namanya disebut orang penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Saudara, mengakui Yesus Kristus sebagai Tuhan berarti mengakui dirinya sebagai Raja, Saudara. Sebab arti kata Tuhan, yaitu kurios dalam bahasa Yunani, sesungguhnya adalah Raja. Nubuatan dalam Alkitab dengan jelas mengatakan bahwa Yesus datang ke dunia sebagai Raja. Yang pertama Saudara, dalam nubuatan tentang kelahirannya, Alkitab mengatakan bahwa selain namanya akan disebut penasehat ajaib seperti tadi Saudara, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, ia juga akan disebut sebagai Raja damai. Terdapat dalam Yesaya yang kita baca tadi Saudara, Yesaya 9 ayat yang kelima. Berikutnya Saudara, dalam nubuatan kedatangan Tuhan Yesus Kristus, Daniel Saudara melihatnya sebagai Daniel melihatnya datang sebagai anak manusia dan kepadanya diberikan kuasa sebagai raja. Itu ada di Daniel 7 ayat 13 sampai yang ke-14. Dalam nubuatan tentang tempat kelahiran Yesus, yaitu Bethlehem Efrata, Saudara, difirmankan bahwa dari sana akan bangkit seorang yang memerintah Israel. Mika 5 ayat yang ke-1. Yang nomor 4 Saudara, dalam Yohanes 18 ayat 37, Yesus Kristus membenarkan perkataan Pilatus yang mengatakan bahwa kelahirannya dan kedatangannya ke dalam dunia adalah untuk menjadi raja. Terakhir, yang kelima, selain dikatakan sebagai penguasa satu-satunya, Tuhan, segala Tuhan, Tuhan Yesus disebut juga sebagai Raja di atas segala raja. 1 Timotius 6 ayat yang ke-15. Nah Saudara, setelah kita mengerti tentang itu, kita masuk dalam perenungan kita Saudara. Kalau Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Raja, haruskah kita menaati perintahnya? Gimana jawaban Saudara? Harus atau tidak? Jawab ya Saudara ya. Dan yang kedua, adakah perintah Tuhan dalam Alkitab yang sudah kita ketahui tapi belum kita taati? Ini perenungan yang kedua. Adakah perintah Tuhan di dalam Alkitab yang sudah kita ketahui tapi belum kita taati? Sekian renungan firman Allah Saudara, dan sebagai ayat hafalannya kita akan masuk di dalam Lukas 9 ayat yang ke-23. Ayat hafalan ini akan menjadi ayat hafalan kita mulai dari hari ini sampai hari Sabtu nanti Saudara. Bunyinya seperti ini. Lukas 9 ayat yang ke-23. Katanya kepada mereka semua, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari, dan mengikut aku. Puji Tuhan, mari kita berdoa. Bapa surga, kami berterima kasih buat firman Allah yang Allah bentangkan dalam kehidupan kami. Sesungguhnya, Engkau adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Dan Engkau adalah Raja di atas segala raja. Dan
menjadi raja yang memerintah kehidupan kami. Kalau ada firman-Mu yang sudah kami dengar, tapi kami belum mentaatinya, belum mengikutinya, kami minta ampun kepada Tuhan. Dan kami mau supaya hidup kami ini berkenan kepada Tuhan. Memasuki hari yang baru ini dengan penuh ucapan syukur, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara. Tuhan Yesus memberkati.